Di balik industri peternakan ayam yang terus berkembang, tersimpan sebuah tantangan besar. Ribuan peternak berjuang melawan ancaman yang tak terlihat, resistensi antimikroba. Di tengah kesibukan sehari-hari, seorang peternak harus menghadapi kenyataan pahit ketika obat-obatan konvensional tak lagi mempan. Halo, ini gimana? Ayam yang kamu obati kemarin udah pada sakit semua ini. Ayam-ayam yang jatuh sakit, dan satu persatu harapan mulai pudar. Sementara itu, di sudut laboratorium, seorang peneliti mengerahkan segala upayanya. Setiap data dan eksperimen dijalankan, namun hasil yang diharapkan tak kunjung tiba. Frustrasi pun terlihat. Tapi, perjuangan tak pernah berhenti. Harapan untuk solusi baru semakin mendesak, dan waktu terus berjalan. Saat ini sedang banyak dilirik penggunaan herbal sebagai terapi alternatif di dunia perunggasan atau poultry, apalagi seiring dengan berkembangnya resistensi terhadap antimikroba serta pelarangan penggunaan antibiotik growth promoter. Peneliti banyak berlomba-lomba untuk menemukan berbagai alternatif sebagai pengganti antimikrobia yang lebih aman untuk digunakan dan menjanjikan sebagai pengganti antibiotik growth promoter. Akan tetapi, adanya pelarangan ini menyebabkan beberapa permasalahan baru di lapangan. Salah satunya adalah penyakit-penyakit infeksi yang tidak kunjung usai, contohnya adalah koksidiosis. Koksidiosis sudah dikenal luas sebagai penyakit yang dapat menimbulkan kerugian jika tidak tertangani dengan baik, mulai dari penurunan produksi telur, pakan yang tidak efektif, dan pembentukan daging yang tidak optimal pada ayam pedaging. Sehingga tentu ini akan sangat merugikan bagi peternak jika diabaikan. Berbagai bahan herbal mulai dicoba untuk dicari apakah ada yang bisa dijadikan alternatif untuk mengatasi koksidiosis. Mulai dari bawang putih, kunyit, hingga daun mengkudu telah diuji cobakan secara in vitro dan in vivo. Kenapa kami pilih Sambiloto?
Sebenarnya Sambiloto ini sudah banyak dikenal luas sebagai pengobatan malaria, di mana malaria sendiri juga disebabkan oleh agen infeksi parasitik yang tergolong dalam filum Apicomplexa. Coccidia juga sama berada di filum Apicomplexa. Beberapa penelitian terdahulu 10 tahun kebelakang sudah mulai dilirik potensi ekstrak Sambiloto ini sebagai anti coccidia. Setiap tumbuhan memiliki senyawa alami bermanfaat yang disebut sebagai fitokimia. Ekstrak Sambiloto memiliki 5 fitokimia utama, yakni flavonoid, fenol, tanin, alkaloid, dan juga saponin. Masing-masing dari fitokimia ini memiliki peran penting tersendiri yang mendukung dinamika dalam pertumbuhan ayam. Fenol bersama dengan flavonoid memiliki potensi sebagai antiinflamasi dan juga antioksidan. Dua komponen penting yang mendukung performa optimal pertumbuhan ayam sekaligus menjadi solusi alami dalam melawan infeksi mikroba. Tanin secara aktif menghambat pertumbuhan koksidia dengan menonaktifkan enzim penting dari agen koksidia, serta meningkatkan respon kekebalan tubuh ayam dan membantu melawan infeksi koksidia secara alami. Saponin dalam ekstrak Sambiloto berinteraksi dengan membran koksidia muda sehingga dapat mengganggu siklus hidupnya. Alkaloid yang dikenal luas sebagai antioksidan kuat bekerja bersama fenol untuk mendukung peningkatan berat badan dan meningkatkan efisiensi rasio konversi pakan atau FCR. Penelitian lebih lanjut membuktikan bahwa sejumlah kombinasi fitokimia yang dimiliki ekstrak Sambiloto sangat berperan dalam menjadi antimikroba. Misalnya tanin dan juga saponin yang terbukti memiliki efek antikoksidia, serta fenol dan alkaloid yang meningkatkan penyerapan nutrisi di usus dengan mengurangi luka akibat koksidia di dalam usus. Berbekal dari hasil uji fitokimia yang sangat menjanjikan, kami coba upayakan untuk dapat mengaplikasikan langsung pada ayam yang biasa dibesarkan di peternakan rakyat, yaitu strain Lohmann. Lalu ayam kami infeksi dengan isolat koksi sampai muncul gejala. Kemudian kami obati dengan pemberian ekstrak Sambiloto, lalu kami amati perkembangannya. Dengan kandungan fitokimia yang kompleks, Sambiloto menunjukkan potensi besar sebagai alternatif pengobatan untuk mengatasi koksidiosis. Ekstrak Sambiloto yang diolah menggunakan air sebagai pelarut, kemudian diaplikasikan pada ayam broiler. Ayam sebelumnya diinfeksi dengan isolat koksidia murni hingga muncul gejala. Barulah proses pengobatan dapat dimulai. Pengobatan dilakukan secara intensif selama 3 minggu. Kemudian setiap minggu dilakukan evaluasi terhadap berat badan, FCR, dan tingkat infeksinya. Dan sepertinya kami melihat ada perbaikan, ada perkembangan atau progres yang cukup menjanjikan. Pemberian ekstrak Sambiloto pada ayam yang terdiagnosa koksidiosis terbukti meningkatkan berat badan. Selain itu, ekstrak Sambiloto juga menurunkan jumlah agen koksidia yang dikeluarkan melalui kotoran ayam, yang berarti mengurangi penyebaran infeksi koksidia di dalam kandang. Kandungan Andrographolidae dalam Sambiloto mengaktifkan sel imunitas untuk memproduksi interferon yang berperan dalam menghambat replikasi koksidia di dalam usus. Penelitian telah menunjukkan bahwa ekstrak Sambiloto memiliki potensi besar sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan infeksi koksidia di dunia perunggasan. Hingga akhirnya alam memberikan jawabannya. Sambiloto, tanaman herbal yang telah lama dikenal di dunia pengobatan tradisional, kini menjadi kunci. Dengan penelitian yang mendalam, Sambiloto dikembangkan menjadi obat alami yang efektif melawan infeksi mikroba. Setelah melalui uji coba dan disetujui, obat ini mulai diproduksi. Di tangan peternak yang dulu putus asa, kini hadir harapan baru. Ayam-ayamnya kembali sehat dan kehidupan di peternakannya kembali normal.
sebuah masa depan cerah untuk dunia peternakan ayam mulai terbentuk. Pemanfaatan tanaman sambiloto sebagai masa depan pengobatan pada dunia poultry.